Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai perjuangan hak asasi perempuan dalam politik. Anggotanya yaitu terdiri dari Krishna Widya Spika, Ashifa Distiarumab, Nur Asmi, Muhammad Andrian Bagus, Malika Yesa, dan Gifara Syawalia Alamri. Yang pertama, pembahasan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial, politik, dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Setiap manusia memiliki hak ini walaupun sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi dalam praktik sangat bervariasi dari berbagai negara. Hak asasi itu bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri yakni tidak dapat dicabut atau dibatalkan, universal atau menyeluruh, saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak. Hak yang kedua, hak dalam bidang kesehatan. Negara berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, dan pasca melahirkan. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan dari bebas pada saat melahirkan dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Hak yang ketiga, hak yang sama dalam hal pendidikan. Seperti salah satu poin perjuangan Raden Ajeng Kartini, setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. Dan harus ada penghapusan pemikiran stereotip. Mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan. Selanjutnya, hak dalam pernikahan dan keluarga. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pernikahan. Pernikahan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak dalam keluarga. Perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun pasangan suami istri. Hak yang kelima hak dalam kehidupan publik dan politik. Hak asasi perempuan dalam kehidupan publik dan politik yaitu setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil dipilih melalui proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasi. Keterlibatan perempuan dalam politik dan kehidupan publik telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Semua perangkat hukum itu menjamin keterwakilan perempuan di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain jaminan konstitusional dan undang-undang tersebut, keterlibatan perempuan dalam politik juga tertuang dalam beberapa kebijakan pemerintah, seperti Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Landasan kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam politik ialah Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam regulasi tersebut telah diatur upaya meningkatkan kursi perempuan di parlemen dengan menyebutkan menempatkan satu perempuan caleg di antara 3 dalam daftar caleg yang diajukan partai politik. Selanjutnya, hak konstitusional perempuan. Hukum berlaku dan tidak mengenal diskriminasi gender. Apa yang menjadi hak konstitusi warga negara, ia juga menjadi hak laki-laki dan perempuan. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, kemudian pemerintah beserta DPR menentukan bahwa untuk keterwakilan perempuan di parlemen ditetapkan sebesar 30%. Sesungguhnya, kebijakan afirmasi perempuan ini bukan merupakan kebijakan asli Indonesia, namun merupakan hasil adopsi dari konsep politik negara-negara barat yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, seperti tercantum dalam Beijing Platform for Action atau BPFA tahun 1995. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.